Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas BC 213. Di sini kami akan memaparkan materi tentang bimbingan dan konseling, di mana materinya itu tentang pelayanan bimbingan pribadi dan pelayanan bimbingan sosial di sekolah. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Titrandus Muhammad Anas MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan sebelum kami memaparkan materi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Saudari Hasmirasari sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Saudari Mutia Zahra sebagai pemateri kedua, dan Saudari Sri Rahma Rahim sebagai pemateri ketiga, Saudari Mei Syahratul Aniza sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Anita sebagai moderator. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Saudari Hasmirasari untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membaca materi. Saya Hasmirasari ingin membacakan materi yaitu pengembangan pribadi. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Masalah individu ada dua, yaitu ada yang berkenaan dengan Tuhannya, ada yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Menurut Surya dan Winkel 1991, aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, makna bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Dapat disimpulkan, makna bimbingan pribadi yaitu untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah yang bersifat pribadi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari teman kita, Saudari Hasmirasari. Dan selanjutnya untuk pemaparan materi yang kedua, saya persilahkan kepada Saudari Mutia Zahra untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dari BC 213, NIM saya 21040751238. Tujuan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Di dalam makna bimbingan pribadi menurut Depdikbud, tujuan bimbingan pribadi untuk 1. Mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. 2. Mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan pribadi juga bertujuan agar individu mampu mengatasi sendiri, mengambil sikap sendiri, atau memecahkan masalah sendiri yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Dengan perkataan lain, agar individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan pribadi. Yang pertama, layanan informasi. Informasi tentang tahap-tahap perkembangan dapat mencakupi perkembangan yang pertama, fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, pengertian, moral, seks, dan perkembangan kepribadian. Sedangkan informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini dapat mencakup informasi tentang yang pertama, ciri-ciri masyarakat maju,
makna ilmu pengetahuan, dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia. Data yang dikumpulkan berkenan dengan layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas, seperti nama lengkap, nama panggil, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan lain-lain. B. Kejasmanian dan kesehatan. C. Riwayat pendidikan. D. Prestasi. E. Bakat. F. Minat, dan lain-lain. Ketiga, orientasi. Layanan bidang perkembangan pribadi mencakup suasana, lembaga, dan objek perkembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran, dan latihan perkembangan kemampuan diri, tempat rekreasi, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pengembangan bimbingan sosial. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Terkadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungan dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial misalnya kesulitan dalam persahabatan, kesulitan mencari teman, merasa tersaing dalam aktivitas kelompok, kesulitan memperoleh penyelesaian dalam kegiatan kelompok, kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. 2. Makna bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyelesaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbingan kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan secara baik. Menurut Jumir dan Surya, bimbingan sosial atau social guidance merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyelesaikan dan secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Tujuan bimbingan sosial. Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dan dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dari mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan bahwa tujuan bimbingan sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. Ada beberapa macam bentuk layanan bimbingan sosial yang bisa diberikan kepada para siswa di sekolah atau madrasah. Bentuk-bentuk layanan tersebut: pertama, layanan informasi yang mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini yang mencakup 1. Informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju atau modern. 2. Makna ilmu pengetahuan. 3. Pentingnya iptek bagi kehidupan manusia dan lain-lain. D. Informasi tentang cara-cara bergaul. Informasi tentang cara-cara berkomunikasi penting diberikan kepada setiap individu. Sebagai makhluk sosial, individu perlu berhubungan dengan orang. Dengan perkataan lain, individu memerlukan orang lain dalam kehidupan untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara baik. Individu dituntut untuk mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, orientasi layanan. Orientasi untuk bidang perkembangan hubungan sosial adalah suasana lembaga dari objek-objek pelayanan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.